عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام وفضل أيامه على سائر الأيام وعمر ناره بالصيام ونور ليله بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم الزحام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الظلام. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat panjang umur, nikmat ketetapan iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita di bulan yang mulia ini, bulan yang dulu kita nanti-nantikan kehadirannya, bulan yang istimewa. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah banyak ustadz, dai, muballigh ataupun khatib sudah banyak sekali menyampaikan mau'izahnya, pidatonya. Hampir setiap hari kita dengarkan nasihat-nasihat dari para dai, para muballigh. Tidak henti-hentinya mengingatkan begitu istimewanya dan banyak keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tahun ini bisa nututi bulan Ramadan. Karena tidak semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah mendapatkan kesempatan. Dan inilah modal kita, inilah bekal kita. Modal kita hanya waktu. Dan waktu ini terus berjalan. Tanpa terasa sepertinya baru Ramadan kemarin, sekarang sudah datang Ramadan kembali. Kita bisa salat tarawih di Masjid Baitul Hakam kembali. Yang kemarin mungkin masih sehat, sekarang mungkin mulai berkurang kesehatannya. Kalau kemarin sholat berapa rakaat masih kuat, sekarang sudah rukuk, dari sujud berdiri saja sepertinya sudah berkurang kesehatannya. Tak terasa usia kita semakin bertambah. Yang kemarin mungkin rambutnya masih banyak yang hitam, sekarang sudah mulai putih. Karena apa ma'asyiral muslimin? Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mungkin kemarin masih bersama kita Ramadan, kita masih buka bersama, kita sahur bersama, sholat berjamaah bersama, tapi tahun ini sudah tidak ada. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, Tallahi law qila li ahlil qubur tamannau latamannau yauman min Ramadan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, demi Allah, andaikan dikatakan kepada ahli kubur, dikatakan kepada orang-orang yang sudah mati, tamannau, berangan-anganlah kalian, berharaplah kalian. Kalau bahasa sekarang itu, ku beri satu permintaan. Maka latamannau yauman min Ramadan, maka niscaya mereka akan minta berangan-angan kepada Allah agar kiranya bisa dihidupkan satu hari saja di bulan Ramadan. Dan inilah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, keistimewaan bisa hidup di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama kita sudah menanamkan kepada kita betapa pentingnya, istimewanya bulan Ramadan.
Hal ini dasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ketika bulan Ramadan masuk, beliau sangat gembira sekali. Bahkan beliau menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Bahkan ulama salaf terdahulu, ma'asyiral muslimin, diceritakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan selepas bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah agar ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan agar kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah Ramadan penting bagi kita? Istimewakah bagi kita? Kalau kita umpamakan, ma'asyiral muslimin, andaikan kita akan ada tamu agung, ada tamu yang terhormat, tamu yang istimewa akan datang ke rumah kita, bagaimana sikap kita? Gopoh. Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang matang, dengan persiapan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan. Karena akan ada tamu yang agung. Andaikan kita dapat undangan penting, karena hal ini ketika jenengan hadir, ini akan menentukan hidup panjenengan semua. Bagaimana? Undangan jam 12, jam 10 kita sudah siap semuanya. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Apakah biasa saja? Maka orang-orang yang biasa-biasa saja ketika datang bulan Ramadan seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Maka diancam oleh Rasulullah, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfarlah. Rugi dan celaka bagi seorang hamba yang nututi hidup di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yughfar lahu famata. Kalau di bulan Ramadan saja belum mendapat ampunan, lalu kapan lagi? Di bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Hanya ada pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin." Ketika datang awal malam bulan Ramadan, semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk jin-jin yang nakal, jin yang bandel. Jadi semua setan sudah diikat oleh Allah. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Ketika ada orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan di bulan Ramadan, bukan bisikan setan, tapi itu bisikan hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, ada saudara kita yang masih makan di siang bulan Ramadan, masih minum di siang bulan Ramadan, maka itu bukan salahnya setan, karena setan sudah tidak bisiki lagi. Maka kembali kepada hawa nafsunya sendiri. Dan qadarullah, ma'asyiral muslimin, kita sebagai manusia diberi akal dan nafsu. Nafsu tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Caranya apa? Bagaimana dengan puasa? Dengan puasa kita berlatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Bukan barang yang haram, yang halal saja bisa kita kendalikan. Makanan kita, minuman kita yang halal, kalau belum waktunya tidak boleh. Istri kita, pasangan yang halal, belum waktunya juga tidak boleh. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan kata Rasulullah, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Di bulan Ramadan semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Di bulan Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, sehingga tidak ada satupun pintu yang tertutup. Artinya apa? Artinya seakan-akan di bulan Ramadan sudah tidak ada kejahatan lagi, tidak ada kemaksiatan, tidak ada keburukan yang dilakukan. Dan semua amal kebaikan, amal ibadah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil.
Kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, sambut. Sambut bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan perbanyak amal. Terutama yang kemarin kita masih sibuk, banyak kesibukan sekali sehingga tidak sempat untuk buka Quran. Mari mulai bulan Ramadan kita buka Quran, kita baca Quran. Karena sebagian ada di antara kita yang punya target tertentu. Oh, saya Ramadan ini harus khatam 5 kali. Oh, kebanyakan 3 kali. Minimal 1 kali. Bisa kita khatam 1 kali di bulan Ramadan. Kita introspeksi diri, masyaallah. Sudah berapa kali di luar bulan Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang, sudah berapa kali kita bisa mengkhatamkan Al-Quran? Jangan-jangan belum khatam. Maka mari bulan Ramadan ini momentum kita bisa mulai membuka baca Al-Quran. Yang di luar bulan Ramadan belum sempat ataupun tidak pernah untuk melakukan sholat malam, ada sholat tarawih setiap malamnya. Mari kita berbondong-bondong sholat tarawih, jangan sampai bolong 1 bulan. Dalam keadaan sibuk apapun, panjenengan tidak bisa berjamaah, bisa sholat sendiri di rumah. Karena tidak ada tarawih selain di bulan Ramadan. Maka ini keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara banyak keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan ini sudah disampaikan berkali-kali. Bahkan ustadz satu dengan ustadz yang lainnya, mulai Qur'annya disampaikan, hadis disampaikan, keutamaan disampaikan. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum tertarik. Sudah disampaikan keutamaan bulan Ramadan, bagaimana bulan Ramadan ketika kita beramal di bulan, sudah disampaikan semua. Banyak juga yang belum tertarik. Minim sekali. Ketika disodorkan amalia akhirat, minim. Tetapi ketika disodorkan amalia dunia, coba kalau sudah dibuka diskon murah-murahan, obral paket sembako, insya Allah penuh, ma'asyiral muslimin. Apalagi kalau sudah pertengahan Ramadan, supermarket, mall sudah mulai buka diskonnya, obral murah-murahan, mulai 10%, 50%. Mereka akan berbondong-bondong untuk mencari diskon 10%, 50%. Padahal Allah jauh daripada itu. Allah memberikan 100% kepada kita. Allah bukan memberikan diskon 10-50%, masyaallah, 100%. Kata Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar. Di setiap malam bulan Ramadan, Allah akan membebaskan hambanya yang tadinya divonis masuk neraka, bebas dari neraka 100%. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Jadi setiap malam bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, Allah memberikan 100%. Barangkali di antara kita selama setahun ini banyak dosanya, banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika seorang hamba masuk bulan Ramadan, dia bermujahadah, bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan, kok ternyata dia mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Walillahi utaqa minan nar. Barangkali mudah-mudahan di antara kita ada yang termasuk orang-orang yang divonis oleh Allah bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah, sehat wal afiat, diberikan kekuatan untuk senantiasa beramal ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kita keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.